untuk karyamu yang besar, kasih setia tiada tara menyertaiku senantiasa. Layaklah Engkau ku puji untuk karyamu yang besar, kasih setia tiada tara menyertaiku. Apa yang indah dalam dunia ini, nampak dalam dirimu yang maha indah, harta sorgawi hanya Engkau ya Tuhanku, yang maha indah, harta sorgawi hanya Engkau ya Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana sorga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupku, Sang maut dikalahkannya demi selamatku. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal menghalau maut kejam. Dia nobatkanlah Yesus Raja mulia, 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 Dia nobatkanlah, Dia nobatkanlah Sang Raja
Selamat sore, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, saya bacakan warta lisan gereja. Yang pertama yang melayani kebaktian pada hari Sabtu dan hari Minggu adalah Ibu Pendeta Kristiani Santoso, Gembala Jemaat dari GKI Muntilan. Dan kebaktian pada hari Sabtu ini adalah kebaktian dalam rangka penutupan Pekan Pendidikan Kristen Sekolah Bentara Wacana tahun 2025. Dan dalam ibadah ini ada tambahan satu kantong kolektor yang berwarna merah untuk dana kemandirian pembangunan. Mohon perhatian, berita duka. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga atas diri anggota jemaat kita, yaitu Ibu Teresia Nani Siti Camdini, dalam usia 81 tahun. Alamat di Perumahan Permata Hijau, Pocongrejo, Muntilan. Meninggal pada hari Senin, tanggal 8 September 2025, jam 6 pagi di RSU Tidar Magelang. Adapun upacara gereja pemakaman jenazah telah dilayankan pada hari itu juga jam 1:30 siang dan dimakamkan di Gremeng. Segenap masjid dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa beroleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Berita kelahiran. Atas kasih dan anugerahnya, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama, putra pertama kepada keluarga Bapak Tadius Brian Prahita Tama dan Ibu Kristina Putri Ningsih di Semaken, yang lahir pada hari Jumat 12 September 2025 di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, dan diberi nama Arselio Jonathan Arkatama. Masjid dan jemaat mengucapkan selamat dan turut berbahagia atas kehadiran anggota baru dalam keluarga tersebut. Perayaan Sakramen Perjamuan Kudus. Diberitahukan kepada jemaat bahwa di gereja kita akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus yang akan dilaksanakan pada kebaktian hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 jam 6 sore dan hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 jam 6:30 pagi. Sebagai persiapan diri untuk mengikuti perjamuan tersebut, kita akan mengadakan persiapan secara bersama-sama dalam ibadah di minggu terakhir di bulan September. Yang terakhir, Persekutuan Kaum Dewasa 4 Jemaat GKI. Komisi Dewasa GKI Muntilan akan mengikuti persekutuan Kaum Dewasa 4 Jemaat, yaitu terdiri dari GKI Pajajaran, GKI Diponegoro, GKI Pahlawan, dan GKI Muntilan. Pelaksanaan pada hari Senin tanggal 29 September jam 6 sore di GKI Pajajaran. Bagi saudara yang ingin mengikuti acara ini dapat mendaftarkan diri kepada Bapak Eko Yulianto. Ditunggu paling lambat pada tanggal 24 September 2025. Demikian warta lisan gereja. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah pada sore hari ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menutup Pekan Pendidikan Kristen Sekolah Bentara Wacana 2025. Mari kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian KJ 337 bait 1 dan 3, betapa kita tidak bersyukur. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Baik gereja, sekolah Kristen maupun bangsa dan negara kita saat ini sedang berjuang memulihkan dan membebaskan diri dari belenggu-belenggu kesalahan masa lalu, belenggu diskriminasi dan berjuang untuk terciptanya keadilan. Semua itu demi terwujudnya transformasi kehidupan yang lebih baik. Di tengah dunia yang penuh kerusuhan dan ketidakadilan, diperlukan kepedulian dan kepekaan satu sama lain. Gereja sebagai institusi dan umat mesti peduli kepada sekolah Kristen, bangsa, dan negara. Sekolah Kristen pun mesti peduli kepada gereja, bangsa, dan negara. Kita akan menyanyikan KJ 260 bait 1 sampai 3 dalam dunia penuh kerusuhan. Di tengah
Saudari yang dikasihi Tuhan, kita sering hanya peduli terhadap kepentingan diri sendiri, kurang memperhatikan kepentingan sesama, bahkan gereja dan sekolah Kristen milik kita. Padahal firman Tuhan di dalam surat Ibrani 10 ayat 24 berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam berbuat baik. Mari kita mengakui dosa dan kesalahan yang sering kita lakukan melalui pujian PKJ 40 bait 1 sampai 2, kasihanilah aku yang lemah. Firman Tuhan di dalam surat Ibrani 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita nyanyikan KJ 400 bait 1 sampai 2, Kudaki Jalan Mulia. Bersyukur
Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri bagi pemberitaan firman Tuhan. Kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami saat ini menantikan kuasa-Mu bekerja di antara kami, supaya ketika kami membaca firman-Mu maupun mendengarkan perenungan atas firman Tuhan, kami dibukakan tentang kebenaran itu, karena Engkau sendiri yang menyingkapkannya bagi kami. Bukan hanya dengan kemampuan kami, tetapi kuasa Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami terbuka pada sabda firman-Mu. Kami mau menantikan Engkau berbicara kepada setiap kami, dan biarlah firman-Mu berkarya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab akan dibacakan menurut terjemahan baru 2. Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, turunlah segera, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Alangkah cepatnya mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan bagi dirinya dan sujud menyembahnya. Mereka mempersembahkan kurban kepadanya sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah melihat bangsa ini, sungguh mereka bangsa yang tegar tengkuk. Sekarang biarkanlah aku bertindak, biarlah murkaku menyala-nyala terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang besar." Namun Musa mencoba menaklukkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Tuhan, mengapa murka-Mu menyala-nyala terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kuasa yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapa orang Mesir harus berkata, dengan niat jahat Ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan melenyapkan mereka dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu, dan ubahlah niat-Mu mendatangkan malapetaka atas umat-Mu. Ingatlah pada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hamba-Mu itu. Kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya mereka memilikinya untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan mengubah niatnya, mendatangkan malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan.
adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih lebih putih daripada salju. Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa.
Namun justru karena itu, aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa-rasanya setiap kita pasti pernah punya pengalaman tentang kehilangan barang. Ya, mungkin bisa coba masing-masing mengingat pengalaman kehilangan yang paling berkesan atau yang paling konyol mungkin, ya, atau yang paling berharga, ya. Pasti semua pernah kehilangan sesuatu, ya, saya yakin. Atau ada yang karena ini ya, ingatannya itu sangat baik, jadi dia tidak pernah kehilangan barang seumur hidup. Rasa-rasanya kok enggak ada ya. Setiap kita punya pengalaman kehilangan barang. Dari yang sepele, yang paling sering hilang dari hidup kita atau dari keseharian kita. Apa yang paling sering hilang? Kalau di rumah saya, ya, yang paling sering hilang itu cutter sama gunting. Ya, entah kenapa ya, kalau setiap kali mau menggunting sesuatu, guntingnya itu selalu nggak ada. Ada pelaku sih, memang ya, ada pelaku yang kalau pakai gunting kemudian tidak dikembalikan ke tempatnya, terus nggak tahu ketelingsut kemana-mana. Gunting yang kedua, gunting kuku.
Ya, kayaknya saya itu punya gunting kuku tuh 5 ada. Kenapa? Karena punya 1 hilang, tuku meneh, hilang meneh, tuku meneh, gitu ya. Kalau para xiaojie, tahu ya, para xiaojie yang cantik-cantik itu mesti kehilangan kucir rambut. Kayaknya kita itu kalau beli kucir rambut mesti 1 pack, ya kan? Entah itu yang gram-graman belinya di toko, entah yang sekantong begitu ya, mesti habis. Gak tahu itu siapa yang ngunyahi kucir rambut ya. Itu selalu jadi misteri paling besar abad ini. Nah, saya mau mengajak kita melihat dan jalan-jalan sedikit gitu ya. Ini liputan yang saya sengaja adakan untuk Bapak Ibu sekalian tentang fenomena yang terjadi di Jepang. Ya, orang Jepang itu sensei mana sensei? Terkenal dengan kedisiplinannya, terkenal dengan integritasnya. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat tentang cara orang-orang Jepang menangani barang-barang hilang. Ya, mungkin ada yang pernah melihat di media sosial, tapi mari kita saksikan bersama-sama. This is the Tokyo Subway Lost Property Room. From 179 stations throughout Tokyo, they take in over 2,000 lost items per day. They're first sorted by factors like when and where they were found. Fragile items are thoroughly wrapped. As for lunchboxes, any leftovers are disposed of and they're then cleaned to prevent odors. どんなものであってもお客様の大切な財産と、して扱っておりますので、全て遺失物として取り扱っております。Ya, maaf cuma pendek ya. Saudara-saudara, menarik ya. Yuk, sekarang kuis, siapa yang memperhatikan ya? Berapa jumlah barang yang ditemukan lost and found Jepang per hari? Wah, sip. Ya, berarti menyimak ya. Ada 2.000 barang per hari. Dan apa yang mereka lakukan dengan barang-barang temuan itu? Disortir, disimpan. Kalau barang itu fragile, apa sih? Gampang pecah, rapuh gitu ya. Apa yang dilakukan? Dibungkus ya, di wrap dengan bubble wrap. Kalau yang ketinggalan itu lunchbox, isinya dibuang, wadahnya dicuci, ya. Dan kalau Bapak Ibu mungkin penasaran video yang lebih panjang, gitu ya. Barang terbanyak yang ketinggalan, yang hilang dan ditemukan, kira-kira apa? Kalau HP hilang biasanya hari itu langsung ketemu pemiliknya. Yang paling banyak hilang di Jepang itu payung. Ya. Ada satu ruangan gede isinya payung kabeh gitu ya. Mungkin kalau ibu-ibu mungkin ayo kita lelang saja ya. Saudara, itu cara orang Jepang menangani barang hilang yang luar biasa ya. Integritasnya sih yang terlihat dari situ. Ada barang yang sangat bernilai, ada cek gitu ya, ratusan juta yo balik. Kalau yang barang mahal hilang dan diperlakukan dengan baik, mungkin kita tidak terlalu gumun gitu ya. Tetapi untuk sesuatu yang kecil-kecil itu mereka open, ya, dan itu disimpan sekian waktu lamanya. Karena ada satu pernyataan dari yang diwawancara di video-video itu gitu ya, dengan mengatakan kenapa toko kami ini menyimpan segitunya? Karena bisa jadi bagi pemiliknya itu sesuatu yang berharga, gitu ya.
Saudara-saudara, hari ini kita membaca dalam bacaan Injil kita tentang bagaimana Allah yang bersedia mencari anak-anaknya yang terhilang. Bacaan kita hari ini tidak lepas dari konteks Yesus yang sedang berkumpul dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan ini dianggap oleh orang-orang Farisi sebagai sesuatu yang aneh. Kenapa? Di ayat yang kedua, orang Farisi dan ahli Taurat itu bersungut-sungut dan berkata, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Saudara-saudara, saya bertanya-tanya, kenapa tokoh orang Farisi ini perlu membedakan, mengelompokkan antara yang berdosa dan yang tidak? Saya mendapati jawabannya ketika melihat realita di negeri ini, yang namanya orang miskin itu di sini loh ya, di negara ini jangan-jangan memang sengaja dipelihara. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau semuanya orangnya sejahtera, maka siapa yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar yang tidak butuh keterampilan misalnya. Nah, demikian juga orang-orang berdosa pada zaman Yesus. Mereka seolah-olah selalu dikondisikan berdosa supaya ada kelompok yang kelihatan lebih saleh. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini akan kelihatan lebih saleh kalau ada bandingannya orang berdosa. Coba bayangkan semua orangnya saleh, maka mereka tidak lagi istimewa. Bagi mereka mengistimewakan pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini satu hal yang gak bisa diterima. Lalu muncullah perumpamaan, harusnya ada 3, tetapi yang di bacaan ini hanya dimunculkan 2. Yang pertama perumpamaan tentang domba yang hilang, lalu perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan kalau kita bicara tentang 2 perumpamaan ini, maka sebenarnya kita akan menemukan dan seringkali yang dikumandangkan tentang bagaimana Allah itu bersedia bayar harga semahal apapun untuk yang hilang itu. Yang pertama, domba yang hilang. Berapa domba yang hilang dan berapa yang ada, kalau Bapak Ibu ingat. Dombanya ada 100, yang hilang 1, itu tuh berapa persennya? 1%. Bapak Ibu Saudara, kalau punya uang 10.000 lalu hilang 100 rupiah, salah, hilang 1.000. Ya, kalau punya uang 100.000 lalu hilang 1.000, rodok kroso apa enggak? Harusnya bisa buat parkir. Gitu ya. Tapi kalau mau jujur, 1% ini bukan jumlah yang signifikan selain bagi orang-orang accounting lah ya. 1% itu gede, kalau geseh 1% enggak bisa tidur. Gitu ya. Tetapi perumpamaan ini menjadi agak tidak masuk akal karena demi yang satu ini yang 99 ditinggal. Terlepas dari yang 99 ini ditinggal pada orang lain, dititipkan dan sebagainya gitu ya. Tapi apa ya jadinya kalau hanya karena memperjuangkan yang satu ini, yang 99 ini mengalami kecelakaan yang lain. Masalahnya perumpamaan ini tidak bicara tentang perbandingan nilai. Perumpamaan ini sedang mengingatkan bahwa yang satu pun berharga dan kita seringkali menempatkan diri pada yang 99 ini sehingga ketika ada satu yang diperjuangkan oleh Allah kita ini cemburu. Kan gitu ya. Padahal bisa jadi yang satu itu kita loh. Kok pede banget merasa kita ini yang 99. Kalau kita merasa kita yang 99,
maka yang terjadi adalah kecemburuan, tidak bisa mengerti bagaimana cara Allah bekerja, kenapa yang satu ini hilang. Tetapi ini menggambarkan bagaimana Allah itu mengasihi kita secara luar biasa. Perumpamaan yang kedua bicara tentang dirham yang hilang. Dan dilalah kok tokohnya yang kehilangan dirham siapa? Perempuan ya, mak-mak ya. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ini prosentasenya luwih gede ya. 10% bagi mak-mak itu wah besar ya. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini bukan mau bicara tentang nominal, tetapi bagaimana Allah yang punya kasih luar biasa kepada anak-anaknya yang terhilang. Saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh menjalani pekan pendidikan Kristen sepanjang minggu ini. Meskipun mungkin yang paling banyak merasakan adalah teman-teman yang ada di sekolah Bentara Wacana. Tapi mari ini menjadi kesadaran kita bersama. Seperti semangat Allah yang mencari yang terhilang. Semangat Allah yang menganggap berharga setiap orang. Itu juga yang menjadi semangat kita untuk melakukan pelayanan ini. Mungkin harganya terlalu mahal untuk diperjuangkan. Tapi bukankah itu yang sedang Allah lakukan kepada kita? Saudara, mari kita juga melihat perumpamaan ini dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang siapa? Dari sudut pandang domba yang hilang. Kalau kita ini ternyata adalah satu domba yang terhilang, lalu Injil ini disampaikan kepada kita, bukankah ini satu berita yang baik? Bahwa Allah bersedia merangkul kita berapapun harganya. Mungkin kita bisa berandai-andai, dombanya ini kenapa kok bisa hilang kira-kira? Diculik? Atau dia jalan-jalan sendiri, ya, lalu hilang, kawanannya sudah bablas, dia ketinggalan. Bisa jadi itu karena kesalahannya. Tapi berita baiknya, Allah akan mencari setiap orang berapapun harganya. Demikian juga tentang dirham yang hilang. Mungkin dirham itu terpental dari teman-temannya. Tetapi digambarkan bahwa perempuan itu menyapu seluruh rumah, mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Tentu bukan mau menggambarkan ini perhitungan banget si perempuan ini, bukan. Tetapi ini menggambarkan kasih Allah yang luar biasa kepada manusia berdosa. Maka pesan firman Tuhan bagi kita saat ini yaitu saudara, tidak ada kesalahan yang terlalu fatal. Seperti domba ini yang mungkin nakal, yang mungkin jalan-jalan, yang mungkin cari kesenangannya sendiri. Tetapi dia dicari oleh Sang Gembala. Atau dirham yang hilang itu ya, tidak ada akhir yang terlalu suram dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyerah atas hidupmu. Saudara, mungkin kita merasa menjadi manusia-manusia yang gagal ketika target kita tidak tercapai, ketika tujuan hidup kita bergeser. Saya mau mengajak kita membuka satu ayat lagi yang enggak tercantum di slide PPT dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Satu ayat yang indah sekali, Roma 5 ayat yang ke-8. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ini satu perbuatan Allah yang tidak bisa kita abaikan, yang tidak bisa kita ingkari. Bahwa begitu berharganya kita bagi Dia. Bahkan Dia rela mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita ada dalam kondisi terbaik kita. Bukan karena kita ini saleh, bukan karena kita ini sudah melakukan banyak hal bagi Tuhan. Tetapi semata-mata karena kasih-Nya kepada kita. Ya.
Allah tidak menyerah atas hidup kita. Ia bersedia melakukan banyak hal untuk merangkul kita kembali karena kita berharga bagi Dia. Kalau sekarang ini ada dosa yang sedang kita gumulkan, ya, kita merasa jauh dari Tuhan, kita merasa tidak layak untuk kembali kepada Dia, ya. Saudara-saudara, dirimu berharga bagi Tuhan. Kegagalan apapun yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu, dosa apapun yang pernah mencoreng gambar Allah di dalam dirimu, kamu berharga. Dan perumpamaan domba yang hilang serta dirham yang hilang ini mau bilang, Allah merindukanmu untuk pulang. Ya. Dia bersedia membayar harga yang mahal untuk merangkulmu kembali. Saudara-saudara, saya mau mengakhiri khotbah ini dengan sebuah lagu yang rasanya kita tahu gitu ya. Lagu lama yang jarang-jarang dinyanyikan gitu ya. Satu lagu yang bilang bahwa hidupmu berharga bagi Allah. Tidak ada yang tak berkenan di hadapannya. Kenapa? Karena Dia menciptakan kita seturut gambarnya. Mungkin Ade bisa bantu saya menyanyi? Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Saudara-saudara, kalau saat ini di antara saudara ada yang merasa tidak berharga karena pengalaman hidup yang berat, karena kita merasa kita sudah mengecewakan Tuhan, kita seperti domba yang lari untuk keinginan kita sendiri, kita seperti domba yang mencari jalan kita sendiri. Saudara, dirimu berharga bagi Tuhan, dan yang satu-satunya yang Tuhan inginkan adalah pulang. Pulanglah nak, ya. Tuhan menyambut kita dengan segala keberadaan diri kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hidupmu berharga bagi Allah.
masuk dalam doa pribadi. Saudara, pada saat ini bertepatan dengan penutupan Pekan Pendidikan Kristen, kita akan bersama-sama memberikan pengutusan bagi para guru karyawan yang melayani di Sekolah Bentara Wacana Muntilan, supaya dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan sendiri, pelayanan ini boleh dilakukan untuk menjadi berkat bagi anak-anak yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu, dengan penuh kasih saya mengundang Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, guru dan karyawan Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia Muntilan untuk berdiri dan menempatkan diri di depan. Saudara-saudara, sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah yang membebaskan dunia dari dosa dan membawa dunia kepada kehidupan yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Oleh karena itu, dalam berperan serta mengerjakan misi Allah, gereja hadir untuk dalam keseluruhan dan keutuhannya melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya Allah adalah pelaku utama pelayanan dan pembangunan gereja. Namun Allah memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerja sebagai perpanjangan tangannya bagi pembangunan tubuh Kristus dengan semua talenta yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, pada saat ini beberapa saudara di antara kita yang secara khusus melayani di Sekolah Bentara Wacana, baik itu sebagai guru, karyawan maupun pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia Muntilan, akan diperlengkapi dengan tugas perutusan untuk tahun ajaran 2025 dan 2026. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau setia bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau hadir memampukan setiap kami merespon panggilan-Mu untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur bahwa Engkau memanggil saudara-saudara kami dalam pelayanan dan karya di bidang pendidikan melalui Sekolah Bentara Wacana. Oleh karena itu kami mohon, kiranya Engkau meneguhkan mereka di dalam kebenaran-Mu, pimpin mereka dengan Roh Kudus dan mampukan mereka untuk melaksanakan pelayanan dan karya dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba Kristus yang baik dan setia, serta janjikanlah pelayanan dan karya mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara, nanti dipersilakan menjawab bersama-sama. Percayakah saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri yang memanggil saudara dalam pelayanan pendidikan di Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia Muntilan? Dan yakinkah saudara bahwa Allah yang memanggil saudara dalam pelayanan ini akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara dalam melakukan karya pelayanan saudara? Dan karena itu, berjanjikah saudara untuk melakukan pelayanan dan karya ini dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara sekalian? Saudara akan menerima berkat Tuhan, dan nanti selesai ucapan berkat disampaikan, jemaat
dimohon berdiri dan menyanyikan doksologi selesai berkat diucapkan. Saudara-saudara, para pelayan Tuhan, terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara dalam pelayanan pendidikan di Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia Muntilan, kiranya menguduskan, memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara, hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Amin. Pujilah kami Dipersilakan untuk kembali. Saudara-saudara para pelayan Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Silakan menghadap ke arah jemaat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, inilah para pelayan-pelayan Tuhan di bidang pendidikan. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka untuk mengembangkan dunia pendidikan yang telah Tuhan percayakan kepada kita melalui Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia Muntilan dalam sekolah Bentara Wacana. Kami menyambut mereka dan akan mendukung serta bekerja sama dengan mereka secara bersungguh-sungguh dalam terang kasih Tuhan. Akan ada persembahan pujian dari saudara-saudara keluarga besar Bentara Wacana. Tuhan
Saudara, mari kita satu hati menaikkan doa syafaat. Tuhan, saat ini kami hadir dalam segala keterbatasan kemampuan kami untuk menyelesaikan banyak perkara yang kami lihat, yang kami alami di kehidupan ini. Secara khusus kami terus memohon pertolongan-Mu untuk pelayanan pendidikan yang dilakukan Sekolah Bentara Wacana. Tuhan, kiranya Engkau memberi kami hikmat, memberi kami kreativitas untuk bukan hanya bertahan setiap hari melakukan pelayanan ini, tetapi dengan hikmat dan pertolongan dari Tuhan sendiri kami bisa mengelola, mengembangkan pelayanan pendidikan ini dengan baik, sehingga setiap orang, baik itu para pelayan Tuhan di Sekolah Bentara Wacana, para siswa yang belajar, para orang tua yang juga berinteraksi dengan Sekolah Bentara Wacana, dan setiap pengurus yayasan boleh merasakan karya Tuhan yang sempurna melalui setiap tangan kami. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau yang menolong di tengah segala tantangan yang ada, baik itu tantangan kehidupan pribadi, tantangan di tengah masyarakat, biarlah kami para pelayan-pelayan Tuhan tetap boleh mengupayakan dengan sebaik mungkin untuk perjalanan Sekolah Bentara Wacana ke depan. Kami berdoa untuk umat-Mu dalam berbagai pergumulan kehidupan yang ada, untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan tolong kuatkan dan sembuhkan, untuk mereka yang bergumul dalam pekerjaan, dalam pemenuhan kebutuhan hidup, Tuhan kiranya yang juga cukupkan melalui segala cara yang Tuhan bisa lakukan. Dan ketika ada anak-anak-Mu yang juga bergumul dalam persoalan iman, kiranya Roh Kudus-Mu hadir, menguatkan kembali iman dan kepercayaan kepada Tuhan di tengah segala pergumulan hidup yang ada. Kami secara khusus terus berdoa bagi Indonesia. Kami prihatin dengan apa yang terjadi di negeri ini. Tuhan, kiranya kuasa-Mu boleh dinyatakan atas Indonesia. Biarlah para pemimpin yang melakukan tindakan yang keliru, perilaku yang serong, bahkan yang melanggar hukum, kiranya boleh mengalami keadilan Tuhan yang menyatakan kebenaran di negeri ini. Tuhan, kami rindu bangsa kami boleh pulih, boleh menjadi lebih baik, sehingga kesejahteraan dan damai sejahtera itu boleh kami rasakan sebagai warga yang tinggal dan hidup bahkan berkarya di Indonesia. Inilah doa syafaat kami ya Bapa. Kami akan mengakhiri doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Ada Maria, yang menjadi sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman yang mendasari persembahan kita ambil dari 1 Tawarik 29 ayat 12 sampai 14. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal darimu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam tanganmu lah kekuasaan dan kejayaan.
Di dalam tangan-Mulah kuasa untuk memperbesar dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab dari kamilah segala-galanya. Sementara kantong kolektor diedarkan, kita iringi dengan lagu PKJ 147, Di Sini Aku Membawa. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Pada hari ini kami membawa persembahan kepadamu. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan kasih dan iman kami. Sucikanlah dan pakailah untuk kemuliaan dan perluasan kerajaan-Mu. Pimpinlah gereja-Mu dalam menggunakan persembahan ini dengan bijaksana. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan pujian PKJ 185 bait 1 dan 5. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Harus melayani
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Indah hai tunjuk